wabarakatuh. Ya. Jadi sebelum saya masuk materi ya, jadi hari ini saya mau bertanya dulu. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi hari ini semua semangat mengikuti pembelajaran pelajaran bahasa Indonesia. Semangat ya? Semangat. Ya, sekali lagi semangatnya? Semangat. Ya, semangat. Tidak ada yang tidak semangat ya hari ini? Ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar pelajarannya kita berkah ya dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Kita mewakili salah satu salah satu kalian yang bisa pimpin doa dulu ya. Nah, salah satunya bisa agar pembelajarannya kita bisa bermanfaat untuk kalian dan berkah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kita melalui doa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa dulu? Ya, Rio? Ya, boleh Rio. Maju di depan sini saja Rio, pimpin doa dulu. Ya, maju sini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita baca bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Saya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lihat internet asisan bermasalah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar saja kayaknya sis. Kita saya bertanya dulu, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Ya, ada siapa semua yang tidak sekolah hari ini? Ya, berarti 3 orang yang tidak sekolah hari ini ya. Oke. Jadi semoga yang hadir hari ini Ibu berterima kasih ya. Karena memikirkan betapa pentingnya kita sekolah ya. Jadi supaya kita tidak ketinggalan mata pelajaran. Ya, seperti itu. Jadi semoga itu temannya, entah dia sakit karena dia tanpa keterangan, semoga dia sakit diberi kesehatan. Oke? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu ya. Ibu akan bertanya terkait pembelajarannya kita kemarin. Ya. Jadi pelajarannya kita sebelumnya itu tentang teks apa? Tentang teks? Ya. Apa itu teks pidato? Siapa ada yang bisa jawab teks pidato? Ya, coba Nur Aziza, coba dijawab. Teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan, yang isinya berupa ajakan atau bimbingan. Iya, teks pidato adalah teks yang yang disampaikan secara lisan ya. Jadi di depan halayak ya, itu materinya kita kemarin. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu materi, ada yang sudah tahu materinya kita hari ini apa? Tentang apa? Cerpen ya, oke, tentang cerpen. Apa itu cerpen? Kepanjangan dari cerpen itu apa? Iya, cerita pendek ya, sudah yang tahu cerita pendek. Jadi yang sudah tahu itu cerpen adalah cerita pendek. Terus ada yang tahu kira-kira apa itu pengertian dari cerita cerpen itu sendiri? Ya, silakan. Nurain siapa? Nuraini. Siapa? Ya. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang bersifat fiktif. Iya. Cerpen adalah Jenis karya sastra. Jenis karya sastra ya. Oke. Yang bersifat fiktif. Oke.
Jadi sekarang kita membahas materinya kita adalah tentang teks, ya, tentang materi teks cerpen. Oke. Jadi kita di sini ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan lihatkan dulu seperti ini. Oke. Sekarang di sini ada tentang teks cerpen. Sekarang tinggal dilihat dari sini ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Di sini ya. Siapa yang bisa baca ini? Apa itu? Apa indikatornya? Indikatornya coba dibaca. Ya, coba dibaca indikatornya. Menjelaskan pengertian cerpen. Kemudian kedua, kemudian ketiga mengidentifikasi unsur ekstrinsik pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Oke, itu indikator pencapaiannya kita hari ini. Terus kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Oke, coba siapa yang bisa bantu baca dulu tujuan pembelajarannya apa? Oke, coba dibaca. Cooperative learning. Oke. 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 Asis tidak tidak tersambung. Tujuannya kita hari ini adalah menjelaskan pengertian cerpen, ya. Menjelaskan pengertian cerpen. Kemudian kedua menentukan unsur teks cerpen. Kemudian ketiga mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke. Jadi di sini tadi saya sudah ada yang sampaikan tadi ya. Apa itu cerpen? Ya. Sekarang kita menentukan unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Ada yang tahu itu apa itu intrinsik? Ya, coba. Apa itu intrinsik? Iya, intrinsik adalah apa? Unsur yang terdapat di dalam tubuh cerpen, ya. Oke. Kalau ekstrinsik, siapa ada yang bisa jawab ekstrinsik? Ya, coba. Iya, masih ada kaitannya di tubuh cerpen. Oke. Jadi itu di bagian pengertian intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ini nanti setelah nanti ini pembelajaran ini tujuannya kalian hari ini mempelajari ini ya, menjelaskan, menentukan, kemudian mengidentifikasi. Oke. Selanjutnya itu tujuannya kita hari ini ya. Selanjutnya tujuan. Oke, di sini ada definisi cerpen. Ya, definisi cerpen. Coba dibaca. Siapa? Rio, coba bisa baca Rio? Cerita pendek atau cerpen adalah karangan dalam genre prosa, tulisan berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Atau cerpen merupakan cerita narasi fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Iya, ini cerpen adalah cerita pendek. Sudah ada yang sebut tadi kita sebelum masuk ya, cerita pendek adalah karangan dalam genre prosa tulis berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Kemudian cerpen merupakan cerita narasi fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk, ya. Ya maksudnya kamu hanya satu kali duduk itu tidak bisa lagi baca-baca cerpen berikutnya, tidak.
Maksudnya dia dibaca itu dalam sekali duduk, tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Ya, paham ini? Oke. Kita lanjut ke, nah ini apanya ini? Iya, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Coba. Siapa lagi? Usman. Nah, coba Usman dibacakan ciri-ciri cerpennya Usman. Ciri-ciri cerpen adalah panjang kurang lebih kurang 10 halaman. Oke. 2. Habis dibaca dalam sekali duduk. Oke. Terus? Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Oke. Terus? Terdapat konflik. Terus? Hanya mempunyai satu alur. Iya. Lanjut. Perwatakan tokoh Dikisahkan secara singkat. Ya. Jadi kalau itu cerpen, kita mau mencari itu apa-apa unsur-unsurnya. Jadi kita harus ini memperhatikan ada ciri-ciri cerpen ya. Ciri-ciri cerpen ada panjang kerangan lebih kurang 10 halaman. Kemudian habis dibaca dalam sekali duduk. Kemudian hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian terdapat konflik. Kemudian hanya mempunyai satu alur dan perwatakan tokoh dikisahkan secara singkat. Oke, lanjut. Nah, ini apanya ini? Iya, unsur-unsur teks. Nah, cerpen. Di sini kelihatan sudah ya. Di sini tadi ada yang saya tanyakan, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik. Oke. Jadi di sini unsur intrinsiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Kalau di unsur ekstrinsiknya ada terbagi ada berapa? 3 ya. Nah, coba kita sebutkan satu-satu dulu di sini di bagian unsur intrinsiknya. Apa itu unsur di bagian unsur intrinsiknya apa? Iya, oke. Nah, jadi nanti di teks cerpen nanti ada nanti teks cerpennya. Kalian mencari apa itu temanya, kemudian di mana latarnya, kemudian di mana alurnya, kemudian tokoh dan penokohannya, kemudian sudut pandang dan amanatnya. Nah, begitu juga di unsur ekstrinsik, dia ada di situ bahasa, kemudian latar belakang pengarang, kemudian di situ ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya situ ada terbagi ada berapa? Pertama, agama, ya, kemudian moral. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, ada yang tahu di sini tentang tema? Ada yang tahu tentang tema yang kita pelajari hari ini? Tema? Ini temanya. Tema itu yang mendasari teks cerita pendek ya. Oke. Kalau tokoh? Kalau tokoh? Ada yang tahu tokoh? Ya? Iya. Jadi tokoh itu adalah pelaku yang di dalam cerpen ya, yang pelakunya ya. Oke. Kalau watak? Ada yang tahu watak? Iya, sifat atau karakternya si pelaku di dalam teks cerpen. Nah, oke. Jadi di situ ada nanti ada beberapa unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Oke. Nah, jadi sekarang semua ada buku cetaknya seperti ini? Ada? Ada ya? Oke, sebelum kita memahami ini, kita bagi kelompok dulu ya. Ya, saya bagi kelompok dulu sebelum kita masuk ke tugasnya. Tunggu. Oke. Nah, di sini saya bagi kelompoknya. Dibagi seperti bagaimana ya? Jadi cara dihitung saja ya, supaya tidak
apa namanya? Tidak kacau nanti pembagian kelompoknya. Oke. Saya hitung pembagian kelompoknya nanti hitung saya secara berurutan angka saja. Jadi menghitung mulai 1 2 3. Kemudian nanti di sini lagi 1 2 3 dan seterusnya. Kita bagi kelompok ya. Oke, mulai dari Nur Aziza dulu, hitung dulu. Oke. Diingat hitungannya. 1. Oke, siapa yang dapat nomor 1 pindah di sini, yang nomor 2 pindah di tengah, nomor 3 pindah di sini. Ya, yang merasa nomor 1 pindah di sebelah. Oke, pindah di sebelah nomor 1. Nomor 1 di ujung, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Ya. Ya, sorong saja mejanya Nur Aziza, sini sedikit. Oke. Ya, nomor 2 di sini saja, di tengah boleh nomor 2. Ya, sini. Yang 3 di sini. Berapa di sini? 2. Sini 3. Oke. 1 2 3 ya. Oke. Ya, 3 di sini. 3 sini toh? Nah, nomor 2 berarti di tengah. Sana nomor 1. Oke, sudah? Ini kelompok berapa? 3, oke. Kasih, ya. Sorong sedikit. Jangan masuk, tutup. Ya, bagi kelompok. Oke, sekarang semua sudah ada buku cetaknya ya? Ya, coba yang kelompok 1 mana bukunya? Ada kan? Ya, coba dibuka halaman 53, 54, 55 ya. Mulai dari halaman 53. Ya. Di situ ada teks apa di situ? Pohon keramat. Nah, jadi sambil kalian mengamati teks cerpennya, tidak usah bermain ya. Nah, perhatikan. Jadi sambil mengamati teks cerpennya yang pohon keramat. Nah, jadi kalian amati dulu teksnya, dibaca ya. Dibaca. Ya, diamati teksnya dulu ya, teksnya. Oke, sambil mengamati, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti di sini kalian mencari, tinggal di sini lihat ada soalnya, itu yang nanti dikerja. Ya. Oke, di situ di LKPD-nya ada soalnya, ya. Nah, nanti di situ di bagian soal situ nanti kalian menjawab ya. Oke. Nah, sudah diamati teksnya?
teks cerpennya? Oke. Jangan cuma gambarnya dilihat, diamati teksnya, ya. Diamati teksnya, kemudian ditentukan apa perintah soalnya di situ, apa petunjuk soalnya, ya. Nah, lihat di situ. Jelaskan pengertian cerpen. Kemudian tentukan unsur intrinsik teks cerpen. Kemudian ketiga, mengidentifikasi unsur ekstrinsik cerpen. Oke, silakan diamati teksnya. Sudah? Ya, tulis di buku. Dia punya. Ya, boleh satu saja menulis. Ya. Ya, ini anunya. Jawaban. Ya, ada soalnya di belakang. Nanti ini nama kelompoknya ditulis. Ya, tulis di situ nama kelompoknya di LKPD-nya. Nama kelompoknya tulis di LKPD-nya. Ya, ada nama situ, di nama kelompoknya tulis. Jadi jangan hanya ada yang numpang-numpang nama ya. Jadi semua aktif semua membaca itu. Karena semua ada buku masing-masing. Jadi diamati teksnya, kemudian dibaca unsurnya itu. Unsur apa semua yang terdapat dalam teks cerpen. Ya, tulis sudah. Ya, boleh satu orang aja menulis. Tulis saja ini. Tulis ulang. Ini ada sambungannya di belakang. Ya, tulis namanya. Ya, boleh salah satu orang saja menulis. Ya, tulis kelompoknya saja situ, tulis di sampingnya kelompok berapa. Kelompok 3. Ya, langsung tulis saja kelompok 3. Oke, silakan taruh di atas meja saja. Taruh di atas meja saja. Taruhin saja, tulis saja tekan apa. Iya, soalnya yang dibawa. Nih, yang 3 nomor ini. Jelaskan pengertian cerpen, kemudian tentukan unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Ya, ini soalnya 3 nomor ini ya, yang dijawab. Satu orang menulis. Siapa yang bagus tulisannya? Silakan menulis. Nanti dibacakan, ditulis kembali. Ya. Nah, ini boleh. Ini saya tulis. Nah, boleh Rio saja menulis. Sampai sini saja nanti Rio. Sini. Ini nanti yang nomor ya, itu sudah.
Nanti unsur ekstrinsipnya ini ada di belakangnya, di sini. Ya, dibaca saja. Baca bukunya Nur Ain. Oke, diperhatikan soal yang ada di LKPD-nya ya. Itu yang yang tadi kan sudah Ibu jelaskan tadi apa semua unsur-unsurnya. Nah, itu unsur-unsurnya tadi apa semua. Ya, ini. Ibu kan saya jelaskan tadi ini ya. Nah, jadi yang kalian cari di sini temanya itu. Temanya, latarnya itu apa, di mana alurnya. Nah, jadi ini yang kamu cari unsur teks serpennya karena perintah soalnya seperti itu ya. Petunjuknya. Ya, kelompok 1 silakan diamati soalnya teksnya. Teks pohon keramat. Oke. Nah, jadi kalau dibaca teksnya, dicari nih unsur intrinsiknya. Temanya, apa temanya itu? Unsur itu. Teks cerpen itu. Kemudian latarnya. Ya. Alur, tokoh dan penokohannya. Sudut pandang, amanat. Nah, kalau sudah didapat ini, nah, lanjut lagi ini nanti. Tadi kan ada yang sudah tahu. Tadi soal nomor pertama kan itu pengertian cerpen. Nah, kan sudah ada yang tahu tuh, tinggal ditulis. Nah, supaya nanti kalau sudah selesai ini, masing-masing kelompok presentasikan nanti dia punya hasil kerjanya, ya. Nah, situ ada juga unsur ekstrinsiknya. Bahasa, latar belakang pengarang. Nah, latar belakangnya ini ada nilai yang terkandung di sini, ada nilai agama, pendidikan, sosial, budaya, dan moral. Ya, siapa lagi namanya? Idrus, siapa? Bukan tuh. Idrus. Diamati teksnya Idrus. Ya. Yang cuma sibuk berhitung orang Idrus. Ah iya, boleh. Dibaca. Sudah ada yang salah, sudah ada yang dapat separuh itu unsurnya? Sudah ada yang dapat? Sudah? Oke. Dilanjutkan saja. Tulis di sini Rio jawaban dari kelompok 1. Ya, yang lain silakan dibaca dulu. Nanti Rio yang tulis. Balik-balik hari tadi baca.
Sudah ada yang menulis? Sudah, oh ya. Itu sambungannya nanti yang nomor 2 yang di belakang. Kenapa? Iya, ini kan temanya, tokohnya, ini latarnya, ini latar waktu, latar suasana. Iya. Ini nanti di belakangnya. Jadi siapa yang baca nanti? Ria? Siapa? Ana? Nuraini, ya, oke. Ya, yang centang-centang suaranya ya. Dibaca. Maka ini nanti ini apa namanya? Kalau ibu nanti kesimpulannya terakhir, ibu tanya apa kesimpulan? Iya, apa nanti kesimpulan yang kalian dapat ini nanti kamu baca. Kita dapat mengetahui ciri-ciri Iya. Nanti mau terakhir ya. Misalnya
Ini nih. Dari telepon. Identifikasinya unsur ekstrinsik. Tunggu dulu ya. Oh, kasih dulu baca. Iya, sampai di situ di bawah. Iya. Itu nomor 2-nya kan? Nomor 2 ya? Iya, itu jawaban nomor 2 itu apa? Tentukan unsur apa? Yang ekstrinsiknya itu, yang di belakang. Itu kan yang ekstrinsik semua yang di atas. Toh? Oh, iya. Yang ini kan intrinsik. Kalau ini intrinsik kan dia apa semua itu? Mana tadi? Nah. Dia kan kalau intrinsik itu tema, toh? Ada latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Nah itu dia kalau ekstrinsiknya. Kalau unsur ekstrinsik kan dia ada 2, ya? Nah, itu apa ekstrinsiknya dia itu ada 3 itu. Apakah dia bahasa, sudut pandang, nilai-nilai, nah, itu dia. Jadi nanti apa namanya? Salah satu dari kelompok nanti yang jelas-jelas suaranya bacakan kalau pas di depan ya. Ya. Jadi semua nanti maju di depan pas kalau tampil, oke?
Sudut pandang. Sudah kelompok yang lain? Sampai dengan paragraf kelima. Sudah kelompok 3? Kelompok 2. Oh iya, sana 1, ini 2, 3. Kelompok 3.
Sudah ada yang selesai? Ya, sudah itu, Bu. Sudah? Kelompok ini sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Itu kan ini, mana soalnya? Nah, ini kan soal toh. Nah, ini soal ini kamu kerjakan, jelaskan pengertian cerpen. Kemudian tentukan unsurnya. Unsurnya itu kan itu apa semua tadi unsurnya? Tema. Apa semua tokoh, kan? Itu. Kalau unsur ekstrinsipnya itu yang di belakang. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, boleh presentasikan di depan. Kelompoknya, masing-masing kelompok. Ya. Hah? Tidak itu salah itu. Langsung saja buka di sebelah. Nah, ini kan 2, ini kan 1, 2. Iya 1, 2. Yang tadi itu salah itu. Unsur ekstrinsi teks pohon keramat. Ya. Kita menunggu sedikit lagi kelompok 1. Kalau selesai kelompok 1, boleh kelompok 1 mewakili ya. Kalau sudah selesai. Karena semua saya lihat mau hampir selesai semua tugasnya. Nah, jadi nanti boleh ditampilkan di depan, ya. Semua, Bu. Ya, iya semua di depan, ke depan. Tapi 1 orang saja membaca. Sana, siapa ini? Oke. Siapa yang bisa tampilkan di depan? Kelompok 1 sudah? Ya. Mana? Sudah, oh ya, itu nomor 2-nya. Jadi kita mewakili untuk kelompok 1 ya. Kalau sudah kelompok 3 sudah? Belum, oh iya. 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 Berarti yang kelompok 1 yang mewakili yang tampil di depan ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah? Oke. Yang lain menyimak dulu ya. Oke. Kelompok 1 silakan tampil di depan. Dipakaikan sama. Oke, sini maju sudah. Yang kelompok 1 silakan maju depan.
Maju 3 orang. Semua. Maju di depan semua. Oke, bawa hasil kerjamu. Sini Anur Ainun. Oke, pergi saja. Sini, hadap ke sana. Ya, sebelah sini supaya tidak silau matamu sini. Serang sini. Oke. Ya, sini Rio. Jangan ke sana sekali, situ saja. Oke, sana. Jangan ke sini sekali. Siapa yang baca? Oke, kasih dia hukum. Oke, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bilang kami dari kelompok 1 mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaan kami. ya. Oke, silakan dibaca. Langsung ini. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk proses fiksi. Unsur intrinsik teks cerpen adalah A. Tema cerita. Kepercayaan penduduk. B. Tokoh. Ya, didengar ya. Penokohan. Tokoh atau penokohan, ya. Tokoh Oke. atau penokohan. Apa ini? Satu. Langsung ini. Saya. Limbah. Kakek. Kang kasih penduduk. Apa ini? Anak-anak. Ini soal juga. Patu rajin. Pemberani, bijaksana, baik. Ruko cerita baik. Latar tempat. Gunung besar. Gunung Beser ya. Gunung terus? geser. Apa nih? Sawah. Rumah kakek. Kaki gunung. Latar waktu. Apa ini? Malam hari, setiap subuh, pagi, sore. Latar suasana. Soalnya. Oh, tidak usah. Langsung jawabannya saya. Menyenangkan. Mencerahkan. Kami dari kelompok Mengkhawatirkan. D. hasil kerja kelompok Alur kami. cerita. Ya, Latar itu bacakan sudah. mundur dan latar maju. Udah. Alur mundur dapat dilihat dari paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima karena menceritakan masa lalu tentang gunung. Latar maju bisa dilihat dari paragraf 6 sampai selesai teks. Sudut pandang orang pertama. Amanat atau pesan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya manusia menjaga lingkungan, menjaga hubungan sosial dengan baik. Unsur ekstrinsik. 1. Budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat erat pada hal-hal mistis. 2. Perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kembali ke masa lalu. Oke, terima kasih. Terima kasih kami dari kelompok 1 Terima kasih kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kelompok 1. ya, sebentar ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang sebelum kelompok 1 ini duduk kembali ke tempatnya, adakah kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok berapa? Oke, siap-siap yang dari kelompok 3 ada yang mau bertanya.
Jadi siap-siap dijawab ya pertanyaannya. Oke, silakan nomor kelompok 3. Bisa dilihat dari paragraf dapat dilihat dari paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima karena menceritakan masa lalu Gunung Beser. Oke, tepuk tangan. Iya. Jadi kelompok 3 berarti. Kalau kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? 2. Kalau kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ya ada? Ya ada. Oke, silakan. Kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Iya, duduk. Rio, silakan duduk. Oke, kelompok berapa lagi? Oke, silakan maju kelompok 2. Ya. Saya mau Oke. baca. Silakan kelompok 2. Ya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak ada. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk fiksi. Unsur intrinsik pada teks cerpen adalah A. Tema cerita, kepercayaan penduduk. B. Tokoh penokohan. Saya, patuh rajin. 2. Mbah pemberani. 3. Kakek bijaksana. 4. Kang Hasim, baik. 5. Penduduk rukun. 6. Anak-anak ceria, baik. Latar tempat: Gunung Beser, sawah, rumah, kakek, dan kaki gunung. Latar waktu: malam hari setiap subuh dan pagi sore. Latar suasana: menyenangkan, menyeramkan, dan mengkhawatirkan. 1. Alur cerita: alur mundur dan alur maju. Alur mundur dapat dilihat di paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima karena menceritakan masa lalu tentang Gunung Beser. Alur maju bisa dilihat dari paragraf 6 sampai selesai. Teks sudut pandang orang pertama, amanat atau pesan ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya manusia menjaga lingkungan, menjaga hubungan sosial apa ini? Dengan baik. Ya, terus Unsur ekstrinsik. ekstrinsik. Unsur ekstrinsik teks pohon keramat, budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat erat pada hal-hal mistis. Perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajah kembali ke masa lalu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Ada? Kalau tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Ada. Untuk kelompok berapa? Hah? Siapa mau bertanya? Di manakah yang Kelompok. dikatakan alur maju? Kelompok 2 itu kayak. Kelompok 2. Hah? Oh iya. Sudah ada tadi anak? Oh iya. Coba apa ditanyakan? Bisa dilihat dari paragraf 6 sampai selesai. Didengar sudah jawabannya? Iya, oke. Tepuk Sekian tangan dan lagi. terima kasih. Sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, kelompok 3 silakan maju.
Ya, kelompok 3. Mari anunya, mic-nya. Mari mic. Siapa yang baca? Oke. Assalamualaikum dulu. Jangan lupa salam. Kita sebagai orang Islam. Situ kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. 2. Unsur intrinsik pada teks cerpen adalah A. Tema cerita kepercayaan penduduk. B. Tokoh atau penokohan. 1. Saya, patuh rajin. 2. Mbak pemberani. 3. Kakek bijaksana. 4. Kang Hasim baik. 5. Penduduk rukun. 6. Anak-anak ceria baik. Dengar dulu. C. Latar tempat. Gunung Beser, sawah, rumah kakek, kaki gunung. Latar waktu. Malam hari setiap subuh, pagi, sore. Latar suasana. Menyenangkan, menyeramkan, mengkhawatirkan. Alur cerita, alur mundur dan alur maju. Alur mundur dapat dilihat di paragraf pertama sampai paragraf 5 karena menceritakan masa lalu Gunung Beser. Alur maju bisa dilihat dari paragraf 6 sampai selesai teks. Sudut pandang orang pertama. Amanat atau pesan kita tidak boleh menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya manusia menjaga lingkungan, menjaga hubungan sosial dengan baik. 3. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik teks Pohon Keramat. 1. Budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat erat pada hal mistis. 2. Perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kembali ke masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas waktunya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 yang di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada dari kelompok lain yang mau bertanya dengan apa yang mereka tampilkan? Ada? Ada atau tidak ada? Ya ada? Oke, kalau begitu tidak ada, silakan duduk. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Jadi sekarang ya, simpan sini. Oke. Duduk dulu. Sekarang kalian sudah selesai kerja LKPD-nya ya? Jadi LKPD-nya boleh dikumpul dulu dengan Ibu. Masing-masing kelompok kumpul LKPD-nya. Ya, kumpul LKPD-nya. Ya, Nur. Kumpul yang masing-masing kelompok kumpul LKPD-nya ya. Ya. Ya, biar saja itu, biar saja Nur Ainun. Biar saja. Oke, duduk. Oke. Sekarang ya, jadi semua sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan ya. Ya. Ibu berterima kasih dengan kalian semua karena semua ada punya perhatian di dalam mengerjakan tugas ya, tugas kelompoknya semua sudah aktif.
Oke, kira-kira dari pelajarannya kita hari ini, ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, dari coba apa kesimpulannya? Kita dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik cerpen. Oke, berarti dari pembelajarannya kita tentang materi cerpen, berarti kalian bisa yang tadinya tidak mengetahui apa itu unsur intrinsik cerpen, kalian sudah tahu, ya? Yang tadinya tidak diketahui kan? Nah, sekarang sudah diketahui apa itu intrinsik cerpen. Kesimpulan lain? Ya, Nurainon silakan. Nuraini ya, Nuraini. Beda-beda sedikit Nuraini. Oke, kita mengetahui. Tepuk tangan dulu untuk memberi kesimpulannya. Ya, duduk saja dulu, siapa? Idrus. Oke, jadi di pembelajarannya kita ini kalian sudah bisa mengetahui yang tadinya kalian tidak mengetahui apa itu cerpen, ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk dulu, kalian sudah tahu apa itu cerpen, ciri-cirinya, ya. Apa semua pembahasannya, temanya apa semua, ya. Oke, sekarang simpulannya Ibu sampaikan di sini. Untuk mengidentifikasi unsur teks cerpen, kita harus mengetahui apa saja itu yang baru kalau kita mau mengetahui unsur teks cerpen itu harus kita mengetahui apa semua. Kalau kita mau mencari unsur intrinsiknya ada tokoh, ya, ada tema, ada latar, ya. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulannya kita hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita kan di awal pembukaan tadi kita ada berdoa. Nah, jadi ya, sekarang di akhir pembelajarannya kita harus kita tutup juga dengan doa. Oke, jadi karena pembelajarannya kita hari ini selesai sampai di sini. Oke, nanti kita untuk pembelajaran berikutnya, kita masuk lagi tetap di teks cerpen tapi beda lagi. Ini kan mencari strukturnya. Nanti pertemuan berikutnya keduanya nanti kita masuk materi menulis teks cerpen, ya. Beda lagi nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke. Rio, boleh pimpin doa dulu Rio. Silakan di depan Rio. Pakin dulu. Ya, sini. Di sini tidak apa di depan. Duduk berdiri di sini Rio. Doa, baca doa Rio. Ya, pimpin doa dulu ya. Ya, bagaimana doa? Baca doa. Ayo guys. Tadi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Udah selesai. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya anak-anak. Semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan ikhlas, ya. Semua menerima materi ini semua dengan senang hati. Senang hatinya kan? Menerima. Oke, ya, semua senang. Jadi tidak ada yang tidak senang. Oke. Saya akhiri pertemuannya kita hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, sama-sama.